Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vira Rintang, NIM 210811030076, kelas B genap, Prodi Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang dijadikan bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia, serta bahasa untuk persatuan. Bahasa juga merupakan kedudukan dan identitas bagi sebuah negara atau kelompok untuk saling bersosialisasi. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Bahasa persatuan dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara sekaligus. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional. 2. Bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat penghubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. 3. Bahasa asing. Bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa di Indonesia. Selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antara bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Fungsi bahasa asing juga berfungsi sebagai alat komunikasi kenegaraan untuk kepentingan administrasi. Selanjutnya, bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat banyak, baik varian akibat perbedaan daerah penggunaan maupun varian akibat kelompok sosial. Penggunaan dengan bahasa Indonesia baku, seorang dapat berinteraksi secara baik dengan teman-temannya dari daerah manapun mereka berasal. Itulah sebabnya pemerintah selalu mengupayakan pembakuan bahasa, baik ejaan, kosakata maupun tata bahasanya, agar komunikasi antara orang Indonesia dari daerah yang satu dan orang Indonesia dari daerah lain berjalan lancar tanpa salah pengertian. Selanjutnya, ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus bahasa Indonesia baku. Ciri umum bahasa Indonesia baku: 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan. 4. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat. 5. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Ciri-ciri khusus bahasa Indonesia baku: 1. Menggunakan lafal yang bebas. Dari ciri-ciri lafal, dialek
setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. 2. Menggunakan ejaan menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 3. Menggunakan istilah menurut pedoman untuk pembentukan istilah bahasa Indonesia. 4. Menggunakan kosakata menurut Kamus Bahasa Indonesia. Itulah materi yang sudah saya berikan. Dengan ucapan terima kasih.